Kabut masih bergelayut malas di antara pepohonan saat Wibowo menapakkan kaki ke jalan setapak yang licin menuju lereng Gunung Slamet. Embun menetes dari daun-daun, membasahi bahunya yang dibalut kain tipis. Udara pagi menyusup tajam ke dalam paru-paru, membawa aroma basah yang khas dari tanah dan akar yang baru tersiram hujan semalam. Langkah Wibowo ringan, meski hatinya tidak. Sejak badai merobohkan tumpukan kayu bakar milik ibunya 2 hari lalu, ia terpaksa naik lebih tinggi dari biasanya demi menemukan batang-batang kering. Desa mereka makin sepi, hanya tersisa para orang tua dan anak-anak yang belum cukup kuat untuk mengadu nasib di kota. Tapi Wibowo, ia tak pernah tergoda pergi. Baginya, tanah ini adalah nadi yang tak bisa diputus. Ia mendaki lebih jauh, menyusuri jalur semak yang belum pernah ia lewati. Awan mulai menipis, memperlihatkan pucuk pepohonan tinggi yang seakan menyentuh langit. Semakin ia naik, semakin sunyi suasana. Bahkan suara burung pun menghilang, hanya ada gemerisik daun dan detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya goyah. Sebuah akar besar yang ia injak patah, membuat tubuhnya terjerembab dan tergelincir ke lereng kecil yang tertutup pakis. Tubuhnya meluncur turun beberapa meter sebelum akhirnya berhenti di sebuah ceruk tersembunyi. Wibowo mengerang pelan. Tangannya berdarah, lututnya tergores. Namun yang membuat napasnya tercekat bukanlah rasa sakit, melainkan permukaan logam keperakan yang mengintip di antara semak dan batu. Ukurannya sangat besar, seperti sisi bangunan, namun tidak mungkin ada bangunan di tempat seterpencil ini. Dengan rasa ingin tahu yang mengalahkan nyeri di tubuh, Wibowo mendekat. Ia menyingkirkan lumut dan tanah yang menempel. Permukaan itu dingin dan halus. Ada garis samar yang menyerupai pintu, dengan tonjolan bundar di tengahnya. Ia menyentuh tonjolan itu. Seketika, terdengar suara pelan seperti desisan napas panjang. Sebuah celah terbuka perlahan, mengeluarkan kabut tipis yang dingin dan berbau logam tua. Di balik celah itu, terbuka lorong gelap dengan dinding berkilau, tak seperti apapun yang pernah ia lihat. Wibowo berdiri di ambang pintu logam itu. Matanya membelalak. Bibirnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena naluri dalam dirinya mengatakan bahwa apa yang ada di dalam sana bukan buatan manusia biasa. Lorong itu seakan memanggilnya masuk. Kabut yang menggantung lebat di lereng gunung membuat udara pagi itu terasa dingin dan lembab. Wibowo mengusap peluh di dahinya sambil terus melangkah menyusuri jalan setapak yang mulai menanjak curam. Ia sudah berjalan hampir 2 jam sejak matahari mulai menyingsing, melewati semak dan pepohonan rindang yang menjulang tinggi, bercampur dengan desiran angin yang menyapu dedaunan. Kayu sudah mulai sulit ditemukan, gumamnya pelan sambil menunduk memeriksa sebatang ranting yang remuk di tangan. Ibunya menunggu di rumah, dan kayu bakar ini menjadi sumber panas untuk memasak dan menghangatkan malam. Setibanya di sebuah cekungan kecil, tiba-tiba kakinya terpeleset di permukaan yang licin. Ia terjatuh ke tanah basah, dan saat hendak bangun, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Cahaya ini bukan cahaya biasa, pikirnya. Wibowo merangkak mendekat ke sumber kilauan itu. Di balik daun-daun yang berguguran dan lumut yang menutupi tanah, terlihat sebuah permukaan logam besar berkilau samar. Ia mencoba membersihkan lumut dengan tangannya yang kasar. Apa ini? Gumamnya tak percaya. Dengan susah payah, ia menemukan sebuah pintu logam besar yang tertutup rapat, dengan sebuah tombol bundar di tengahnya yang tampak seperti alat kuno. Rasa penasaran yang besar mendorongnya untuk menekan tombol itu. Suara desis pelan terdengar, dan perlahan pintu itu terbuka menganga, mengeluarkan udara dingin dan bau logam tua. Sungguh ini seperti kapal, kata Wibowo dengan napas tersengal. Ia memandang ke dalam lorong gelap itu, sedikit ragu namun juga tak mampu menahan diri. Langkahnya masuk ke dalam lorong, yang dindingnya berkilau seperti baja yang sudah berkarat. Di dalamnya, ada berbagai ruangan kecil yang berisi benda-benda asing dan peralatan yang tidak pernah ia lihat. Tiba-tiba, suara terdengar dari sebuah ruang di ujung lorong. Wibowo mendekat dan menemukan sebuah meja kayu tua dengan buku-buku dan sebuah jurnal terbuka. Siapa yang meninggalkan ini di sini? Batinnya.
Ia membuka jurnal itu dan mulai membaca. Percakapan di dalam hati Wibowo. Narasi internal. Wah, ini seperti catatan ilmiah, katanya pelan. Tapi, ada tulisan tangan dan gambar-gambar aneh. Tangan Wibowo gemetar ketika membalik halaman demi halaman, tertulis oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Anwara. Ia membaca tentang badai matahari yang akan datang dan akan menghancurkan kehidupan di bumi, serta usaha penyelamatan yang dilakukan. Saat itu terdengar suara lain dari lorong. Siapa di sana? Suara berat itu memecah keheningan. Wibowo terkejut dan menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, jawabnya gemetar. Namun dari balik bayang-bayang, seorang pria tua muncul. Kau yang menemukan kapal ini? Wibowo mengangguk pelan. Pria itu tersenyum. Aku yang menjaga tempat ini. Namaku Pak Surya. Kenapa kapal ini ada di sini? Dan siapa Dr. Anwara? Tanya Wibowo dengan suara pelan. Pak Surya duduk dan mulai bercerita. Kapal ini dibuat untuk menyelamatkan umat manusia dari bencana yang besar. Dr. Anwara adalah ilmuwan yang berkorban demi harapan itu. Tapi badai itu tidak pernah datang. Ia meninggalkan jurnalnya di sini, sebagai warisan untuk yang menemukan kapal. Wibowo terdiam lama, menyerap cerita itu. Jadi selama ini aku menemukan sesuatu yang sangat berharga, ujarnya pelan. Pak Surya mengangguk. Dan sekarang giliranmu untuk menjaga dan melanjutkan semangat itu. Wibowo keluar dari kapal dengan hati yang berat tapi juga penuh harapan. Wibowo duduk bersila di lantai dingin ruangan arsip kapal logam itu. Lampu redup dari panel-panel tua menyinari halaman jurnal yang terbuka lebar di depannya. Setiap kata yang ia baca terasa semakin membawanya masuk ke dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tangan Wibowo gemetar saat ia melanjutkan membaca tulisan tangan Dr. Anwara, ilmuwan yang namanya kini seakan menjadi nyawa dari tempat ini. Hari ke-365, kapal kami sudah terisolasi di puncak Gunung Slamet. Badai matahari yang diperkirakan akan menghancurkan jaringan listrik dan komunikasi belum juga datang. Namun aku harus terus berjaga, menjaga agar harapan umat manusia tetap hidup. Wibowo menarik napas dalam, mencoba memahami betapa beratnya beban yang ditanggung Dr. Anwara selama bertahun-tahun sendiri di tempat terpencil ini. Di saat ia tenggelam dalam kata-kata, sebuah suara mengagetkannya. Sudah lama kau di sini? Suara itu datang dari belakang. Wibowo berbalik dan melihat Pak Surya berdiri dengan tangan terlipat di dada. Saya baru beberapa jam, Pak, jawabnya gugup. Pak Surya mendekat dan duduk di sebelah Wibowo. Kau harus tahu, banyak yang tak kau mengerti tentang kapal ini dan tentang Dr. Anwara. Seperti apa, Pak? Tanya Wibowo. Pak Surya menghela napas panjang. Dr. Anwara bukan hanya ilmuwan. Ia juga seorang yang sangat percaya kepada kekuatan doa dan ketulusan hati. Meski berurusan dengan teknologi canggih, ia selalu mengingat Allah dalam setiap tindakannya. Wibowo menunduk, tersentuh dengan kisah itu. Apa yang membuat Bapak tetap menjaga kapal ini? Pak Surya tersenyum getir. Karena kapal ini bukan hanya tempat berlindung. Ia adalah simbol pengorbanan dan harapan. Aku di sini menjaga supaya generasi berikutnya tidak lupa bahwa di balik ilmu ada iman, dan di balik teknologi ada tanggung jawab. Wibowo membuka halaman lain dalam jurnal itu, menemukan catatan yang lebih pribadi. Hari ke-540. Kadang aku bertanya, apakah semua ini sia-sia? Badai yang kutakutkan tak datang. Tapi jika aku menyerah, siapa yang akan menjaga harapan ini? Aku berdoa, semoga Allah memberikan kekuatan. Pak Surya menepuk bahu Wibowo. Kau tahu, pemuda, setiap orang punya badai dalam hidupnya. Dr. Anwara memilih bertahan dalam sepi dan sunyi, bukan untuk dirinya, tapi untuk semua. Wibowo mengangguk perlahan. Hatinya mulai merasakan beban dan juga semangat yang diwariskan oleh ilmuwan itu. Ia merasa terpanggil, bukan hanya untuk menjaga kapal, tapi juga untuk membawa perubahan bagi desanya. Sejak hari itu, Wibowo tak pernah lepas dari kapal logam raksasa di puncak Gunung Slamet.
Setiap hari selepas mencari kayu, ia menyempatkan diri kembali ke kapal, menyelami setiap catatan di jurnal Dr. Anwara. Ia ingin tahu lebih banyak tentang sosok yang telah mengorbankan masa mudanya demi menyelamatkan dunia. Suatu sore, saat kabut mulai turun dan langit berubah menjadi jingga lembut, Wibowo bertemu lagi dengan Pak Surya di dekat pintu masuk kapal. "Pak Surya, kenapa Dr. Anwara memilih tempat ini untuk menyembunyikan kapal?" tanya Wibowo dengan penuh rasa ingin tahu. Pak Surya tersenyum, memandang ke arah puncak gunung yang menjulang megah. "Karena di tempat ini, langit dan bumi seolah bertemu. Tempat yang paling dekat dengan Allah. Tempat yang paling suci untuk menjaga harapan umat manusia." Wibowo mengangguk pelan, "Tapi apakah benar badai matahari itu pernah datang?" Pak Surya terdiam, kemudian menjawab dengan suara rendah, "Dr. Anwara percaya badai itu pasti datang, mungkin suatu hari nanti. Namun yang paling penting adalah persiapan dan pengorbanan untuk menyelamatkan yang lain, bukan menunggu badai itu sendiri." Wibowo termenung, merenungkan makna kalimat itu. Seiring waktu, Wibowo mulai memahami bahwa kapal itu bukan hanya alat fisik, melainkan lambang perjuangan hidup yang penuh keikhlasan. Suatu malam, ketika mereka berdua tengah berbincang di dalam kapal, terdengar suara gemerisik di lorong. Wibowo merogoh senter dari tasnya dan berjalan ke arah suara itu. Ternyata seorang anak muda desa datang. Namanya Satria. "Satria? Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Wibowo terkejut. Satria menjawab dengan nada serius, "Aku mendengar cerita tentang kapal ini. Aku ingin ikut menjaga dan belajar dari Bapak." Wibowo dan Pak Surya saling bertukar pandang, lalu mengangguk. Percakapan mereka malam itu membuka babak baru. Kapal itu mulai menjadi tempat berkumpul para pemuda desa yang ingin belajar dan melanjutkan perjuangan Dr. Anwara. Harapan baru mulai tumbuh di lereng Gunung Slamet. Musim hujan mulai turun di lereng Gunung Slamet. Wibowo, bersama Pak Surya dan Satria, kini telah menjadi penjaga dan penerus warisan kapal logam itu. Mereka membentuk komunitas kecil yang bersemangat mempelajari jurnal Dr. Anwara, memahami ilmu dan makna pengorbanan yang tertulis di dalamnya. Suatu sore, saat mereka berkumpul di ruang utama kapal, Wibowo membuka pembicaraan. "Waktu berjalan cepat. Aku merasa kita harus melakukan sesuatu lebih besar dari sekadar menjaga kapal," kata Wibowo serius. Pak Surya mengangguk. "Betul. Kita harus mengajak lebih banyak orang di desa untuk peduli. Bencana bisa datang kapan saja, dan kesiapan kita harus lebih nyata." Satria menimpali, "Kita bisa mulai dengan pendidikan tentang alam dan teknologi, membangun kesadaran dan keterampilan." Seiring waktu, mereka mulai mengadakan pelatihan di desa, mengajak anak-anak muda dan warga untuk ikut serta. Mereka mengajarkan tentang lingkungan, pentingnya menjaga alam, dan juga tentang teknologi sederhana yang bisa membantu dalam menghadapi bencana. Namun, tidak semua warga percaya atau tertarik. Ada yang menganggap ini hal aneh dan membuang-buang waktu. Suatu malam, saat diskusi di kapal, Wibowo berbicara dengan Pak Surya. "Pak, aku takut banyak yang akan menyerah dan tidak percaya," ujar Wibowo dengan wajah cemas. Pak Surya tersenyum penuh keyakinan. "Kita lakukan saja apa yang kita bisa. Keyakinan dan usaha kecil itu yang akan menyalakan api besar." Suatu hari, badai hebat melanda desa. Hujan deras dan angin kencang membuat banyak rumah rusak. Namun karena latihan dan kesiapan, warga desa mampu menghadapi bencana itu dengan lebih tenang. Wibowo, Pak Surya, dan Satria bekerja tanpa henti membantu warga. Kapal logam di puncak gunung menjadi tempat perlindungan sementara. Di tengah badai, Wibowo membuka jurnal Dr. Anwara dan membaca kembali kalimat terakhirnya. "Jika engkau membaca ini, berarti harapan masih ada. Jangan pernah lelah berjuang, karena Allah selalu bersama mereka yang ikhlas." Badai berlalu. Matahari terbit dengan sinar hangat yang menerangi desa yang basah tapi tetap berdiri kuat. Wibowo memandang ke langit dan berbisik, "Terima kasih, Dr. Anwara.